Halo guys, kembali lagi bersama WSS Masa Bercerita. Jadi gini guys, ada kejadian yang cukup tragis di negara Amerika Serikat, yaitu ada seorang wanita remaja yang tega membunuh ayah kandungnya sendiri dengan cara diracun agar dia bisa tinggal dengan ibunya. Padahal nih guys, sang ayah sangat sayang terhadap putrinya, dan wanita remaja tersebut bernama Dorothy Mary Roberts. Jadi begini ceritanya guys. Pada tahun 1974, ada pasangan kekasih yang masih berusia 18 tahun, tetapi mereka sudah menikah. Dan mereka bernama Stephen Roberts dan Beth Laumer. Setelah Stephen mendaftar di Angkatan Laut, Stephen pun bersiap-siap untuk memulai tugas kedinasannya selama 4 tahun dan langsung membawanya ke pangkalan Angkatan Laut di San Diego dan Florida, Amerika Serikat. Selama masa tugasnya, istrinya yaitu Beth selalu ikut berpergian bersamanya. Dan pada saat itu mereka pun dikaruniai seorang anak tunggal, yaitu Dorothy Mary Roberts, yang lahir pada tahun 1976 dan dikenal dengan nama tengahnya yaitu Mary. Setelah tugas kedinasannya selesai, Stephen dan keluarganya kembali ke kampung halaman mereka di Fort Worth, Texas. Namun pada saat itu tidak disangka-sangka hubungan mereka semakin lama semakin memburuk dan sampai tidak bisa diperbaiki lagi. Setelah 6 tahun menikah, Beth pun pergi dengan membawa serta putrinya yaitu Mary. Dalam sebuah wawancara, Beth menjelaskan bahwa alasannya meninggalkan Stephen adalah karena dia berjuang melawan depresi. Semakin lama Stephen menjadi seorang pencemburu, cepat marah, tidak bisa menahan diri untuk tidak bersabar dengan keadaan. Setahun setelah perpisahan mereka, Beth pun menikah dengan Frank Burrow, seorang mantan bintara Angkatan Laut yang ia temui saat Stephen ditempatkan di Florida. Frank yang juga baru saja bercerai, memiliki seorang anak laki-laki yang seusianya dengan Mary, dan tidak butuh waktu yang lama, Frank pun menjadi figur ayah bagi Mary. Saat tumbuh dewasa, Mary masih mengunjungi ayah kandungnya yaitu Stephen, tetapi hanya sekali atau 2 kali sebulan di Fort Worth, di mana dia tinggal di sebuah apartemen dengan 1 kamar tidur. Hal ini juga tidak menimbulkan masalah berarti baginya. Namun selama masa remajanya Mary, masalah-masalahnya pun mulai banyak muncul ke permukaan, terutama kecemburuan akibat ibunya yang lebih perhatian kepada ayah tirinya. Kecemburuan ini semakin memburuk. Pada akhir pekan ulang tahun Mary yang ke-16, dia menemukan Frank berselingkuh dari ibunya, dan dia pun langsung memberitahu ibunya tentang perselingkuhan ayah tirinya. Pada saat itu ibunya sangat terpukul dengan berita tersebut, tetapi dia tetap memilih tinggal di rumah suaminya karena dia merasa bersalah sudah sering mengabaikan suaminya akibat dianya yang terlalu sibuk bekerja sebagai staf di ruang gawat darurat rumah sakit setempat. Mary mulai tidak sepaham dengan ibunya dan tidak bisa lagi mentolerir ayah tirinya. Akibatnya dia keluar dari rumah walau sebelumnya dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia harus menceraikan Frank. Tetapi ibunya menjawab bahwa dia sangat mencintai Frank, dan ibunya berpikir suatu saat nanti Frank juga akan berubah. Tidak lama kemudian Mary pun tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ibunya di Fort Worth. Kepindahan ini hanya berlangsung selama 5 hari saja, karena Mary menggunakan semua uangnya untuk ongkos naik taksi buat kembali ke Granbury yang berjarak hanya 45 menit dari rumahnya. Sesampainya di sana, Mary pun melihat Frank sedang bertengkar dengan ibunya, dan Frank menyuruh ibunya untuk memilih dia atau suaminya. Hasilnya Beth memilih suaminya. Dan tidak lama kemudian Beth pun menelpon Stephen untuk menjemput Mary. Pada saat itu Mary merasakan patah hatinya karena merasa telah dibuang oleh ibunya. Stephen sebagai seorang ayah kandungnya sangat senang menerima putrinya untuk tinggal bersamanya. Penyakit depresinya mulai terkendali dengan pengobatan. Dia juga sudah memiliki pekerjaan yang stabil dengan hanya mengantarkan surat untuk US Postal Service atau tukang pos ya disebutnya.
Dan juga dia sudah mulai menjalin hubungan romantis dengan Sandra Huggins, seorang ibu tunggal yang ia temui di pertemuan Parents Without Partner. Dan Stephen mengajukan permohonan untuk sebuah apartemen dengan 2 kamar tidur di kompleksnya hanya untuk menampung Mary. Menurut pengakuan Beth, Mary sering mengirimi surat yang mengeluhkan berbagai hal, seperti sekolahnya yang baru dan lebih besar, kurangnya peralatan dapur, dan harus tidur di tempat tidur lipat di ruang makan sambil menunggu apartemen yang lebih besar tersedia. Mary juga suka mengeluhkan hal-hal lain dengan harapan ibunya akan berubah pikiran dan menerimanya kembali. Selama beberapa bulan pertama tinggal bersama Stephen, Mary menulis surat kepada ibunya yang menyatakan bahwa dia ingin bunuh diri. Beth mengakui bahwa dia mengira Mary bersikap melodramatis seperti remaja-remaja seusianya. Tetapi Sandra kemudian mengungkapkan upaya Stephen untuk membuat Mary merasa nyaman. Dan dia juga mengatakan bahwa meskipun Mary terus-menerus menelepon ibunya dan memohon-mohon untuk pulang, tetapi ayahnya selalu mencairkan suasananya dengan membawanya ke restoran atau bioskop. Dan dia pun berusaha melakukan apapun untuk membuat putrinya bahagia. Setelah beberapa bulan kemudian, Mary mulai merasa putus asa dan memutuskan untuk meracuni ayahnya. Pada bulan Februari 1993, Mary mencuri barium asetat dari laboratorium sekolahnya dan mencampurkannya ke dalam makanan Stephen. Pada malam tanggal 18 Februarinya, Stephen kembali ke rumah dan 1 jam kemudian dia mulai mengeluh dengan sakit perutnya yang parah. Lalu juga dia mulai muntah-muntah. Melihat hal tersebut, Mary pun berlari ke apartemen Sandra untuk memberitahukan bahwa Stephen sedang tidak enak badan. Dan Sandra pun langsung bergegas ke sana. Setelah sesampainya, dia menemukan Stephen sudah terbaring di tempat tidur. Stephen mengeluh bahwa tangan dan kakinya sudah mulai kaku dan dia juga tidak bisa menelan. Tidak lama kemudian, Sandra pun menelepon ambulan. Ketika para medis tiba, mereka mencoba memasukkan selang oksigen ke dalam tenggorokan Stephen untuk membuatnya tetap hidup. Tetapi mereka menemukan tenggorokannya benar-benar tertutup dan mereka tidak bisa menurunkan selang tersebut. Dan akhirnya Stephen meninggal karena serangan jantung akibat racun tersebut. Setelah pemakaman Stephen, Beth mencoba menjelaskan ke Mary bahwa mereka akan pindah ke Florida karena dia dan Frank sedang mengalami masalah. Pada bulan Juninya, Frank tiba di Florida untuk mencoba memperbaiki keadaan dengan Beth. Dan Mary juga menyambutnya kembali. Namun tidak bertahan lama karena Mary menemukan bahwa Frank masih berselingkuh. Dan dia mengatakan kepada ibunya, "Ibu, kamu bisa bertahan dengannya jika kamu mau. Tapi aku tidak harus. Saya rindu Texas dan saya akan pulang." Beth sekali lagi melepaskan Mary, memilih suaminya daripada putrinya. Lalu Mary dikirim untuk tinggal bersama kakeknya yang dari pihak ayah di Mansfield. Tidak lama kemudian dia mendaftar di Mansfield High School, di mana Mary berteman dengan Stacy Hyde, yang kemudian mengklaim dia dapat mengatakan bahwa Mary telah melalui sesuatu dan bahwa dia ingin mengajarinya untuk bersenang-senang dalam hidup. Lalu Stacy bertanya, apakah Mary telah membunuh seseorang? Pertanyaan tersebut sebenarnya lelucon. Mary untuk pertama kalinya dalam setahun, dia mengaku telah meracuni ayahnya kepada seseorang yang baru dia kenal. Dan itu sebuah rahasia kejahatan yang tidak pernah dicurigai oleh keluarga ayahnya. Dia pun memohon kepada Stacy untuk tidak memberitahu siapapun. Tetapi malam itu, Stacy pulang ke rumah dan memberitahu ibunya yang bernama Libby Hyde. Libby Hyde bekerja di bidang pendidikan keperawatan dan percaya bahwa Mary mengarang cerita tersebut untuk mengatasi kesedihannya. Tetapi setelah menelepon nomor bagian kontrol racun, ia menanyakan apakah barium asetat dapat membunuh. Sebuah pertanyaan yang menimbulkan kecurigaan dalam Libby. Dia mulai percaya bahwa cerita itu benar, namun ia tidak menelepon polisi karena ia ingin putrinya mengambil keputusan sendiri. Beberapa minggu kemudian, setelah beberapa malam tidak bisa tidur karena mimpi buruk yang mengerikan, Stacy kembali ke konselor sekolah menengahnya.
Dia meminta mereka untuk menelepon polisi tentang kematian Stephen. Setelah Stacy memberitahu polisi apa yang dia ketahui, butuh waktu 3 bulan bagi mereka untuk menemukan laboratorium dengan mesin yang dapat menguji barium asetat. Dan beberapa bulan setelah itu, sebelum polisi mendapatkan hasil tes kembali, ternyata Stephen Robert telah diracun oleh putrinya. Mary ditangkap sebelum akhirnya dibebaskan dengan jaminan. Setelah itu ia kembali tinggal bersama ibunya dan Frank di Granbury. Sambil menunggu persidangan, Mary pun mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di TGI Friday di Fort Worth, Texas. Selama bekerja, seorang sutradara film yang disewa untuk syuting iklan menggunakan Mary dalam sebuah adegan. Tetapi tidak jelas apakah mereka tahu bahwa Mary sedang menunggu persidangan atas pembunuhan ayahnya atau mereka juga tidak peduli tentang hal itu. Setelah kematian Stephen, Mary menerima sekitar $60.000 dari asuransi jiwanya. Dan uang tersebut digunakan oleh ibunya untuk menyewa 2 pengacara pembela. Yang strateginya adalah untuk meyakinkan juri bahwa Mary tidak tahu sama sekali tentang bubuk putih yang diambilnya dari botol berhiaskan tengkorak dan tulang bersilang itu mematikan. Ward Casey, salah satu pengacaranya Mary, dia mengatakan bahwa Mary hanya ingin membuat ayahnya sakit semalaman agar dia bisa pulang ke rumah ibunya. Pada persidangan tahun 1995, Dorothy Mary Roberts dinyatakan bersalah atas pembunuhan ayahnya yaitu Stephen Robert. Dia dijatuhi hukuman 27 tahun penjara. Hukuman ini tidak dijalani penuh karena Mary dibebaskan bersyarat pada tahun 2003. Dan semenjak itu, dia menghilang dari pandangan publik. Sampai saat ini, dia diyakini menggunakan identitas baru untuk kehidupan barunya. Oke guys, itulah cerita dari seorang gadis remaja yang tega-teganya membunuh ayah kandungnya demi bisa tinggal lagi bersama ibunya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari cerita ini dan menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mendengarkan cerita dari kami. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya. Cerita apa lagi ya? Sampai jumpa guys. Tunggu dulu. Yang belum like, yang belum subscribe, di subscribe. Jangan lupa komennya yang baik dan bermanfaat ya.